Semoga semuanya sehat-sehat dan aku mau ngucapin selamat Natal untuk teman-teman yang merayakan dan untuk yang tidak selamat liburan ya teman-teman. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke sesi hari ini, aku bakalan share insight terkait what's happened in the crypto for the past week. Jadi yang pertama, itu ada salah satu provinsi di Cina, yaitu Provinsi Zhejiang, yang dikabarkan akan membangun industri metaverse senilai 28, miliar US dollar pada tahun 2025. Lalu yang kedua itu adalah Core Scientific, salah satu Bitcoin terbesar, mengajukan kebangkrutan terhadap perusahaannya. Terus yang ketiga ada mantan CEO Alameda Research, yaitu Caroline Ellison, mengaku bersalah atas keterlibatan penipuan yang menyebabkan keruntuhan atau kebangkrutan dari FTX. Lalu kemudian ada SBF yang dibebaskan dengan jaminan 250 juta US dollar. Lalu kita juga punya co-founder dari OneCoin yang mengaku bersalah atas tuduhan federal atas tindak penipuan dan pencucian uang. Lalu ada MetaMask Swap, sekarang juga tersedia pada jaringan layer 2, Arbitrum, dan Optimism. Terus yang terakhir ada Alameda dan Pak Penja Fund Management melakukan rebranding menjadi Syncrecy Capital. Nah, untuk lebih lengkapnya, teman-teman community bisa visit Instagram kita karena kita juga menyediakan berita-berita terkait yang terjadi di dalam crypto industry. Nah, sama seperti episode yang lalu, akan ada reward $50 untuk 5 lucky winners yang berhasil untuk share event ini sebanyak-banyaknya ya. Jadi boleh untuk teman-teman community yang mau ajak teman-temannya untuk join event kita malam ini. Nah, untuk detailsnya kalian bisa scroll lagi di pin message, itu kita ada task yang harus dikerjakan di crew 3. Oke, untuk tema Comtalks malam ini kita akan discuss seputar how to buy the dip dengan speaker kita yaitu Mas Yuna. Selamat malam Mas Yuna, apa kabar? Ya, halo, selamat malam. Ya. Halo Mas, maaf ya Mas untuk backgroundnya soalnya saya lagi di luar nih, kalau agak berisik maaf ya. Ya, nggak apa-apa. Ini bisa Oh, saya mulai aja mungkin pembahasannya. oh iya, boleh boleh Mas, silahkan Mas. Oke, halo semua, selamat malam. Sebelumnya selamat Natal dan Tahun Baru. Terima kasih untuk di sini ada Ko Robi, ada Ko Teddy, Ko Niki, Ina, Vivi, dan semuanya yang sudah hadir di sini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menghadiri pembicaraan kali ini, yaitu topik How to Buy the Dip. Kita akan membahas bagaimana sih cara terbaik untuk buy the dip atau bottom. Uh, nah, ini uh, mungkin di awal saya akan memberi materi terlebih dahulu. Setelah itu kita baru masuk ke sesi tanya jawab yang mungkin berhadiah ya. Sebelum masuk materi, perkenalkan saya Yunaber.it. Saya anonimus, jadi saya tidak memberitahu identitas asli ke publik. Saya pernah menjadi quantitative trader selama hampir 7 tahun lebih, udah di kripto dari 2017 dan sudah invest ke berbagai startup project kripto yang ngepamnya bukan main. Misal GameFi atau crypto game. Dulu itu sebelum rame saya sudah masuk di dalam. Passion saya memang mencari potensi tren pasar gitu atau growth besar. Maksud potensi di sini itu sesuatu yang belum terjadi, tapi kemungkinan besar akan terjadi ke depan. Return saya di kripto tuh udah ratusan kali lipat. Sih. Oke, guys. Sekarang kita mungkin masuk materi. Bahasannya adalah gimana sih cara terbaik untuk buy the dip atau buy the bottom. Sekarang kan lagi bear market ya udah. Harga turun, banyak banget Bitcoin udah turun 70% lebih. Nah, sebenarnya simple aja untuk buy the dip itu cukup perhatikan 3 poin.
tidak kurang dan nggak lebih. Dengan menguasai 3 poin ini, diharapkan kalian tuh bisa jadi pro lah untuk buy the dip atau buy the bottom. Poin pertama adalah syarat mutlak sebelum buy the dip. Poin kedua adalah ciri-ciri dip atau bottom di market. Dan poin ketiga adalah aset apa yang sebaiknya dibeli. Oke, kita bahas dari poin pertama dulu, yaitu syarat mutlak sebelum buy the dip. Satu aja syaratnya sebenarnya, yaitu gunakan uang siap hilang. Kenapa? Karena kesalahan terbesar dalam buy the dip atau bottom adalah menjual atau sell too early. Jadi menjual sebelum pump terjadi itu kesalahan paling besar. Dengan menggunakan uang siap hilang, maka diharapkan orang yang buy the dip itu bisa menjadi holder dalam waktu yang cukup lama. Kita ambil contoh saat krisis 2022 ya. Tech bubble atau dot com bubble itu, ada Amazon, Facebook, Google, dan kawan-kawan yang sekarang perusahaan terbesar di dunia, sempat minus 80% lebih di 2022. Ya. Pam gila-gilaannya itu ratusan kali lipatnya baru 2006, 2007, dan selanjutnya. Jadi ada waktu hampir sekitar 4 tahun orang harus nge-hold terus. Itu contoh kasus aja ya. 4 tahun ini hanya contoh aja. Kemungkinan besar kali ini mungkin akan jauh lebih cepat karena siklus ekonomi. Nah, apa maksudnya uang siap hilang? Uang siap hilang adalah uang sisa setelah dikurangi 4 kebutuhan utama, yaitu pertama kebutuhan pokok, kedua pembayaran hutang jangka pendek, ketiga asuransi jiwa dan kesehatan, dan keempat emergency fund. Emergency fund ini adalah tabungan yang besarnya jumlah kebutuhan nomor 1, 2, dan 3. Kebutuhan pokok, hutang jangka pendek, dan asuransi jiwa atau kesehatan selama 6 bulan berturut-turut. Nah, emergency fund ini buat apa sih? Ini digunakan untuk jaga-jaga apabila penghasilan kita nol. Kita tuh masih punya uang nafas paling nggak 6 bulan. Nah, sekarang poin kedua, ciri-ciri dip atau bottom di market. Fundamental dari dip atau bottom besar adalah satu, yaitu saat tidak ada lagi orang sell atau menjual. Jadi orang-orang yang butuh duit itu udah keluar semua dari market sampai nggak bisa lagi atau sedikit sekali yang bakal nge-sell atau ngejual. Istilahnya udah mentok lah. Udah nggak ada lagi yang bisa dijual sama banyak. Ini kenapa kalimat yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin itu benar adanya. Utamanya karena ini, orang yang butuh duit itu biasanya terpaksa margin call di krisis. Dan yang kaya biasanya serok-serokin aset murah. Nah, jadi untuk mengidentify market bottom itu bisa secara teknikal maupun fundamental. Secara teknikal sih banyak sekali ya indikator indikator yang digunakan untuk mengidentify bottom ini. Saya lihat di sini indikator-indikator ada yang udah nyala, yang mengkonfirm kalau sekarang udah bottom, ada juga yang belum. Jadi, tapi lebih banyak yang udah nyala indikatornya kok sekarang bottom. Jadi kesimpulan saya sih, harga itu kemungkinan kecil masih bisa turun lagi. Dan walaupun masih turun lagi, akan sangat tidak sebanding dengan kemungkinan pump saat ini ya. Oh ya, perlu diingat semua yang saya omongkan di sini itu bukan financial advice, do your own research. Saya hanya orang random di internet, ya kan. Sebelum itu peringatan ya. Nah, secara fundamental ada banyak juga cara untuk mengidentify market bottom. Bisa dari ngelihat order market, lihat posisi leverage pasar derivatif kayak option dan lain-lain. Sebenarnya simpelnya lihat sentimen aja. Pertama, sentimen kuantitatif, misalnya kayak BTC Sentiment Index yang biasanya dipost di Twitter. Cara kedua, bisa juga lihat orang sekitar. Apakah mereka udah max miskin atau belum gitu. Semakin banyak orang susah yang nggak bisa jual aset mereka lagi atau udah mentok. Semakin tinggi potensi market sudah bottom, udah mentok di bawah. Nah, selanjutnya untuk poin ketiga ada aset apa yang lebih baik. Nah, di sini ada 2 jalur.
Bisa jalur aman, bisa juga jalur kesatria atau bikin. Jalur aman adalah beli aja blue chip. Kalau di saham itu perusahaan yang kelihatannya mustahil lah, Pak. BUMN misalnya. Kalau di kripto contohnya ada Bitcoin dan Ethereum yang sangat kecil sekali kemungkinan itu ngerak. Nah, jalur aman ini resikonya sangat rendah, tapi returnnya juga sangat rendah. Untuk BTC paling next bull market ya 10 kali lipat aja ya. Tapi lumayan. Nah, selanjutnya ada jalur kesatria atau bikin. Ini khusus anak-anak muda yang masih punya banyak waktu, yang siap babak belur. Karena jalur ini resikonya sangat tinggi, tapi returnnya juga sangat tinggi, bisa ribuan kali lipat returnnya. Ini juga sangat bergantung dengan kemampuan seseorang menganalisis dan nge-spot next big trend. Jadi, hmm, cukup dibutuhkan banyak energi dan waktu untuk membaca-baca pasar untuk jalur yang ini. Contohnya project atau asetnya apa? Ya, misalnya ya di kom itu kan juga kita mengagregasi project-project ya, kita udah analisis juga, bisa juga lihat di kom. Tapi untuk yang ini sih memang butuh pembahasan lebih lanjut lagi ya. Mungkin waktunya bakal panjang lagi. Saya sendiri cukup aktif sharing-sharing tentang ini. Bisa follow Twitter saya @0xyunaber atau yunaber.it. Saya biasa bahas-bahas ini juga kalau mau tahu lebih lanjut. Mungkin untuk materinya cukup sekian dulu. Apabila ada pertanyaan boleh langsung digas. Kita sharing-sharing aja di sini. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Yuna atas penjelasannya. Nah, untuk teman-teman community di sini yang kalau mau nanya boleh raise hand-nya. Jadi nanti biar Mas Yunanya bisa langsung direct aja ya Mas ya jawab pertanyaannya ya. Ngobrol santai Iya, lagi boleh, di sini. boleh. Oke, siap. Boleh Boleh di teman-teman? teks, boleh di sini. Iya. Untuk teman-teman yang mau nanya, kalau udah bisa open mic, boleh langsung open mic atau mau raise hand dulu, boleh ya, silakan. Mas Yuna, ada teman-teman yang nanya lewat chat, itu boleh dibales lewat voice juga nggak apa-apa Mas, kalau mau. Soalnya beberapa ada yang malu nih kayaknya nanya secara langsung. Iya, iya. Sorry, sorry itu udah aku jawab di apa namanya di chat juga. Tadi pertanyaannya tuh intinya gimana sih cara tahunya kalau orang itu udah pada narik uang dari kripto, jadi supaya tahu bottomnya. Nah, jawabannya bisa melihat keadaan sekitar, gampang simpelnya ya. Berita, keadaan sekitar, sama teknikal. Tiga itu paling simpel dan udah akurat banget. Misalnya keadaan sekitar kayak food, Luna, USD, FTX. Pakai akal sehat, kira-kira orang udah pada takut belum itu kejadian FTX dan lain-lain? Pasti banyak dong yang udah lari uangnya. Dari situ kita udah bisa mengasumsikan kalau misalnya market sekarang itu harganya udah lumayan bagus. Ya kan kalau misalnya kita benar-benar belief dengan teknologi ini, harga ini kalau dibandingkan tahun-tahun ke depan, itu orang-orang di masa depan bakal, kenapa nggak beli dulu ya? Iya nggak? Kemungkinan besarnya sekarang udah gitu kan. Nah, untuk cara-cara yang lebih kompleksnya itu ada lagi, misalnya kayak nyari posisi leverage di derivatif option, tapi itu terlalu kompleks dan untuk retail mungkin nggak perlu ya lihat-lihat itu tuh biasanya hedge fund aja yang emang kerjaan sehari-harinya ngelihat market. Kalau kita sih cukup ngelihat yang simpel-simpel aja dan itu udah cukup sih untuk kita mengasumsikan udah bottom atau belum. Buat teman-teman yang lain, kalau mau nanya boleh banget, nggak perlu malu karena kita juga di sini
sebenarnya ngobrol santai sih, discuss aja gitu. Jadi boleh banget buat yang mau nanya langsung aja raise hand gitu biar mungkin lebih mudah memahami ya gitu, Mas Wina ya, daripada kita lewat chat aja kayak gitu. Iya, iya. Aku udah pertanyaan gimana tuh cara melihat posisi derivatif, option, dan lain-lain. Ceknya di mana itu bisa cek di platform-platform yang ngadain produk derivatif misalnya ya broker, bank, cek, DEX, dan lain sebagainya. Bisa juga ngelihat on-chain, wallet, apa wallet, well itu pada ngapain aja sih, terus wallet, wallet yang biasanya orang-orang pro lah, misalnya walletnya Jam Kapital atau walletnya siapa lah, itu bisa di-track juga mereka ngapain, smart money ini pada ngapain, itu cara-cara kompleksnya bisa dilihat kayak gitu. Kalau mau belajar mungkin itu perlu searching-searching ya, lihat YouTube gimana caranya nge-track well, nge-track smart money, nge-track dan walletnya itu punya siapa aja yang kita track, bisa juga. Oh iya, tambahan lagi ya, selain semua yang udah kita bicarakan sekarang, bisa juga kita ngikutin the Fed sih kalau mau aman. Biasanya kalau the Fed pivot itu udah, itu ngepam itu. Biasanya telat 1-2 bulan sih, tapi amannya kita ngikutin the Fed. Kalau pivot udah gas aja, hampir pasti ngepam sih. Nah kalau prediksi saya sendiri sih ya mungkin bakal ngikutin halvingnya Bitcoin siklusnya 2024 kayaknya. Bakal ngikutin itu kayaknya. Kalau sekarang pasti akumulasi masih yang siklus. Oke, terima kasih Mas Yuna atas jawabannya. Untuk sekali lagi untuk teman-teman community yang mau bertanya, boleh banget, boleh langsung raise hand atau unmute. Oke. Halo Mas Hun. Halo, halo, halo. Kedengaran suaranya? Halo? Iya kedengeran. Iya, kedengaran. Oh iya. Ini mau nanya, Bang. Kan tema topiknya nih how to buy the dip. Nah, misalkan kita beli di harga sekarang kan market sedang crash emang. Nah, misalkan saya pakai mode DCA, dollar cost average. Nah, itu cara menentukan di mana apa namanya? Di mana kita selesai untuk DCA itu gimana ya, Bang? Cara menentukan waktu selesai kita mencicilnya itu. Apakah harus ada target tertentu atau kita melihat indikasi marketnya itu mulai balik arahnya itu gimana untuk kita akhirnya berhenti untuk melakukan DCA. Itu gimana, Bang? Untuk DCA sebenarnya dari sekarang udah bagus ya. Untuk nentuin sampai kapan sih kita DCA, nggak bisa. Market tuh sebenarnya nggak ada yang tahu bakal sampai kapan ya. Pastinya ya itu nggak ada yang tahu. Jadi DCA tuh di harga sekarang ya bisa beli itu udah alhamdulillah gitu lah. Udah bagus banget gitu kan. Malah beberapa orang kaya tuh malah mengharapkan ini lebih panjang. Jadi mereka bisa serok terus. Jadi DCA tuh nggak ada batasnya. Tapi mungkin kalau mau ngikutin rule of thumb, itu yang sampai sekarang biasanya selalu benar, ikutin cycle-nya Bitcoin halving. Selalu setiap halving itu ngepump. Jadi kalau pengen nggak telat, ya 6 bulan atau setahun sebelumnya kita udah mulai akumulasi gitu sih. Kalau Bitcoin halving ini kan prediksinya 2024 ya, kuartal 1. Nah itu mungkin bisa dijadiin patokan. Ini juga belum tentu tapi selama ini belum pernah salah itu siklus itu. Gitu sih Mas. Semoga menjawab. Oh iya, Bang. Terima kasih.
sudah cukup menjawab. Oke, terima kasih ya Mas Bon atas pertanyaannya. Berikut ini ada yang nanya lagi nih Mas Yuna. Halo Mas Yuna. Silakan. Halo Mas Ayo, Yuna, siap, Mas malam. Romi. Mas Yuna, ini saya mau nanya, Mas Yuna kan tadi katanya sudah 7 tahun sebagai quantitative trading dan juga mulai main kripto di 2017. Bisa diceritain nggak Mas? Sebelum main kripto, experience Mas di mana? Terus apa yang membuat Mas join di kripto di tahun 2017? Gimana tadi yang di kripto di 2017 tadi gimana? Iya, jadi sebelum Mas join di kripto, Mas sudah pengalaman di market apa aja? Terus apa yang membuat Mas join di kripto di tahun 2017? Oke. Nah, jadi sebelum masuk kripto ya saya udah di kuantitatif trader selama 7 tahun. Basically itu sih. Jadi saya ya ngelihat market, saya memanfaatkan ketidakefisienan di market, lalu bikin algoritma robot untuk trading di situ. Sebelumnya saya juga developer. Kemana-mana ya, tapi emang gitu sih. Nah, kenapa sih saya kok all in, kok ke kripto gitu kan? 2017 awal-awal kan ya masih belajar-belajar kan. Jadi nggak langsung believe gitu kan, masih belajar tentang wallet, bla 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 sebagainya banyak. Nah, kenapa kripto? Saya tuh memang punya passion atau hobi untuk memahami gimana sih dunia ini bekerja. Apa sih next big trend tuh apa sih? Terus next big growth tuh apa sih? Karena dengan kita memahami tren-tren ini itu tempatnya cuan. Kayak misalnya ada tren hip hop. Kalau awal-awal kita masuk di hip hop, kita bisa cuan banyak. Itu juga kenapa saya sempat jadi game developer dulu, karena dulu gaming booming. Sebelum booming saya masuk itu, padahal saya masih masih ingusan dulu, belum, masih SMP. Tapi emang hobi saya ngikutin tren gitu. Pokoknya yang kira-kira belum besar tapi ke depan bakal besar gitu. Orang tuh kayak belum paham ini nanti ke depan kayak apa sih, kayak gitu. Nah, kenapa kripto? Kripto ini tuh kita dari internet dulu ya. Internet itu dia mendistrupsi komunikasi dan brokerisasi. Jadi broker itu hilang semua, value-nya itu dimasukin untuk internet. Kayak misalnya Amazon, Tokopedia, dan semua semua itu. Nah, kripto itu apa yang didistrupsi? Kripto mendistrupsi uang, bank, dan internet itu sendiri. Jadi bayangkan industri ini bisa sebesar apa saat semua teknologinya udah jalan dan orang-orang udah paham pakainya ini gimana. Dan saat 2017 itu memang masih early banget, ya kan? Jadi ya, if we are early, cuannya pasti banyak. Itu kenapa saya kayak kripto gitu kan. Jadi selain mendistribusi itu misalnya di gambling juga terdistribusi, lalu internet, lalu internasional secara budaya juga kan, orang biasanya mau bayar transfer harus mahal banget, bisa dengan kripto gratis, bisa transfer uang kemana-mana ya kan, nggak memandang ras, negara dan sebagainya. Negara diktatorship pun juga sangat menguntungkan dengan kripto ya kan. Jadi international settlement USD dolar itu merasa kayak nggak wajib lagi, nggak sih? Cuman kayak patokan value dasar aja. Bayangkan kalau misalnya kripto udah benar-benar mass adoption, bisa bisa gede banget. Itu saya emang hobi saya atau passion saya memang ngikutin tren gitu. Baru-baru ini aja ya ngikut AI juga, artificial intelligence, lagi belajar-belajar. Mungkin gitu sih Mas. Oke, siap. Terima kasih, Mas. By the way, Mas, tadi kan Mas juga ngomong kalau untuk buy the dip, kita perlu siapin uang yang kita siap hilang tadi. Mas mention gitu kan. Nah, jadi definisi buy the dip ini apakah kita berspekulasi bahwa
sesuatu yang kita beli ini harus siap hilang, atau kita dalam sudut pandang investasi ini, Mas? Oke, ini lebih dalam sudut pandang investasi jangka panjang ya, bukan trading. Kalau trading kan kita cuma nyari efisiensi, pasar yang nggak efisien aja kan. Kalau investasi kita efisiensi yang kita manfaatkan yang jangka panjang. Jadi buying the dip ini dalam sudut pandang jangka panjang, gitu Mas. Oke, berarti dalam sudut pandang jangka panjang dengan catatan kita harus siap kehilangan yang kita investasi ini. Betul Mas, iya itu eh, prinsipnya harus gitu sih, harus pakai uang siap hilang. Karena tadi udah dijelaskan kesalahan terbesar buying the dip adalah selling too early karena kepaksa harus jual aset itu. Karena contoh misalnya di .com bubble ya, Amazon minus 80% di awal-awal 2002 itu, kita perlu nahan 3 sampai 4 tahun, ya kan baru itu beribu-ribu kali lipat naik. Itu dalam sudut pandang investasi gitu, Mas. Jadi gimana-gimana harus siap ngehold dan itu bisa bertahun-tahun. Asumsikan gitu. Ini bukan get rich quick scheme, nggak cepet ya. Gitu. Kalau yang cepet itu kan ya orang laki. Sedangkan orang-orang yang main kayak gini itu benar-benar karena skill dan belief, tahu karena ini akan terjadi. Seperti itu, Mas. Oke. Jadi dalam sudut pandang Mas Dino, kita kan harus hold sesuatu itu jangka panjang. Nah, apa yang membuat kita harus confidence dan harus tahu risk bahwa barang yang kita hold ini adalah jangka panjang? Tapi kita nggak mau kehilangan uang. Bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa, Mas. Harus siap kehilangan uang. Karena semua asumsi kita ini kan spekulasi. Kita bisa aja salah. Oh, berarti ini spekulasi, bukan investasi ya, Mas? Investasi itu termasuk dari spekulasi, Mas, menurut saya. Karena nggak pasti. Ini ya, walaupun kita bisa, aku bisa bilang ya 99% misalnya. eh, Telkom nggak akan bangkrut. Aku nggak berani bilang 100%. Aku tetap menganggap itu spekulasi. Gitu sih, Mas. Kalau di sudut pandang saya. Oke, siap. Terima kasih banyak, Mas. Ya, ya. Pokoknya ya tetap itu sih harus harus siap emergency fund dan sebagainya itu sebelum investasi. Karena investasi itu eh, benar-benar apa namanya nggak pasti. Walaupun 99% benar, ada 1% kita salah asumsinya. Misalnya besok eh, ada perang gitu, nggak ada yang tahu kan. Ya, betul, Mas. Siap. Ya intinya gini lah. Kalau berani ngambil resiko besar, returnya juga besar. Itu nggak bisa dibalik. Yang mau balik itu either lucky or crazy. Sebenarnya bisa sih dibalik kalau kalau misalnya yakin banget dengan analisis kita dan orang yang yakin banget dengan analisisnya pun juga tetap harus berasumsi dia mungkin salah gitu sih menurut saya. Walaupun 99% benar harus tetap cari kesalahannya biar kita lebih akurat. Iya, Mas. Siap. Oke, terima kasih ya Mas Tommy atas pertanyaan. Untuk teman-teman yang lain masih bisa raise hand kalau memang ada yang punya pertanyaan ke Mas Yuna ya teman-teman. Karena kita Mas Yuna di chat ada yang nanya tuh, Mas pernah nggak buy the dip tapi malah merugi bukan untung?
di koin apa tuh kalau ada, boleh diceritain dong. Oh iya, iya. BTW itu suaranya agak putus-putus loh. Oh iya, oke. Ya, ya, Oke, ya. halo, Jadi udah saat baca jelas ya? chat, Oke. pernah nggak buy the dip tapi malah merugi bukan untung. Bitcoin apa tuh kalau ada, boleh ceritain dong. Eh, Selama ini sih aku buy the dip belum Hah? belum gimana ya. Saya kan dari 2017 kan ada krisis juga ya, udah turun banyak banget itu, aku buy the dip. Akhirnya juga ngepump kan 2021. Nah, jadi secara garis besar saya belum pernah rugi di kripto ini sih. Karena pas pas ngepump juga saya Oh, dia ngejual ininya karena prinsipnya ini putih. ya pas ngepump juga ngejual karena prinsipnya memang saya seneng reversi dari orang lain. Jadi pas ngelihat orang lain pada hype atau pada banyak yang kaya gitu, malah takut saya kan. Jadi saya mulai jual-jual. Tapi sekarang pas banyak yang takut, banyak yang jual-jual aset, itu waktunya baik sih. Dan itu cukup jangka panjang ya. Misalnya 2018 tuh saya nunggu 2 tahun, 3 tahun baru 2021 ngepump. Kayak gitu sih. Nah, kalau yang dip baru-baru ini saya juga sempet sih beli, udah mulai buy the dip tuh mungkin deket-deket FTX itu ya. Jadi ada beberapa koin yang mungkin loss, mungkin 10% lah. Naik turun, naik, dan harganya pun naik turun terus kan dari situ. Jadi loss mungkin baru itu aja sih yang tahun ini di kripto. Nggak banyak. Dan harganya naik turun di situ terus Mas Ian. Gitu Mas. Oke, terima kasih atas jawabannya Mas Yuna. Ini tadi ada yang raise hand juga ya, dari Mas Andreas Herdilim. Halo Mas, selamat malam. Halo Mas Andreas. Halo, malam. Ya, malam. Oh, Malam Mas. nyambung. Saya mau tanya nih, menurut teman-teman semua di sini, project jenis apa gitu yang berpotensi di bull market? Oke. Ini menurut pendapat saya, kalau misalnya ada pendapat lain boleh langsung di chat atau di voice. Sebenarnya sama sih di project-project yang kategori inti di kripto, yaitu DeFi. Ini menurut saya ya, sebenarnya do your research. Pertama, industri DeFi. Kedua, gaming. Ketiga, NFT. Tiga itu sih menurut saya. Kalau koin yang saya beli ya itu butuh pembahasan panjang lagi. Kalau misalnya di DeFi, misalnya perpetual exchange kayak uh, GMX, GNS, dan lain sebagainya yang benar-benar bisa gantiin FTX. Sebenarnya FTX nggak perlu, sudah ada itu decentralized. Kedua di gaming ya ada beberapa lah project game. Saya juga dulu game developer kan, jadi saya ya bisa lah analisis yang make sense untuk mass adoption. Ketiga NFT, NFT itu meliquidkan gambar dan banyak banget potensinya. Kalau misalnya bingung mau beli NFT apa yang bakal ngepump, beli infrastrukturnya aja sih, misalnya kayak Xmon dan sebagainya. Gitu Mas. Itu saya yakin 99% next bull market ngepump dan tinggi, lumayan tinggi. Thank you ya Mas sarannya dan masukannya. Ya Mas, sama-sama. Semoga membantu sih. Oke, terima kasih Mas Andreas atas pertanyaannya. Teman-teman, ini kita last change ya untuk yang mau nanya. Boleh raise hand-nya. Atau kalau memang nggak ada tambahan lagi dari Mas Yuna atau ada saran
dan tips gitu buat teman-teman di sini, Mas? Udah sih cukup itu aja. Ya, jadi sekarang kan lagi bear market ya. Ini setengah mengerikan, setengah opportunity, kesempatan juga. Gitu. Itu sih tips saya. Oke, jadi tetap harus hati-hati juga ya, Mas ya. Nggak bisa sembarangan gitu ya di kondisi Iya, market benar. yang sekarang. Oke deh, karena sepertinya tidak ada lagi nih Mas Yuna yang bertanya, dan dari Mas Yunanya sudah cukup juga ya. Iya, iya. Thank you, thank you. Oke, terima kasih banyak ya Mas Yuna untuk penjelasannya, dan aku harap penjelasan dari Mas Yuna ini bisa bermanfaat juga dan punya insight untuk teman-teman di sini semuanya. Nah, aku juga mau ngucapin terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nanya dan udah meluangkan waktunya malam ini untuk hadir di Comtalks kita. Oke deh, aku rasa cukup ya Mas Yuna untuk Comtalks malam ini. Terus juga aku mau ngingetin ke teman-teman semuanya yang udah berhasil nih invite teman-temannya untuk join Comtalks malam ini. Jangan lupa selesaiin event yang ada di Crew3. Kalian boleh cek lagi, scroll lagi yang ada di pin message announcement Comtalks malam ini. Nah, buat yang belum terpilih atau belum punya kesempatan untuk nanya di Comtalks malam ini, jangan sedih karena kita masih akan ketemu di Comtalks minggu depan ya. Dan aku juga mau kasih tahu untuk teman-teman, mungkin ada yang bingung kok jadwalnya berubah. Ya, Comtalks mulai minggu ini dan seterusnya akan kita adakan setiap hari Senin ya teman-teman, bukan di hari Jumat lagi gitu. Oke deh, untuk yang ingin ngasih masukan nih, kira-kira minggu depan kita mau bahas apa, boleh banget kalian boleh kasih masukan di grup chat kita. Nanti kita akan pilih kira-kira topik mana nih yang akan kita bahas untuk minggu depan. Sekali lagi terima kasih ya Mas Yuna atas waktunya, atas ilmunya yang udah dikasih. Sekali lagi juga teman-teman yang udah hadir malam ini, makasih banyak. Selamat malam dan selamat istirahat. Bye-bye semuanya.